Oke, biar biar cepat pulang ya. Oke, oke itu puisi mungkin tolong dibedakan antara puisi dengan theatrical ya. Jadi jangan terlalu banyak gerak, jangan terlalu overact, jangan terlalu banyak lepas dari naskah. Intinya itu. Kemudian untuk karakternya perhatikan artikulasi, kemudian ekspresi itu yang harus dimainkan, juga jangan terlalu over. Biasanya mau puisi kemarin kan kebablasan monolog gitu. Bareng monolog nggak ada ekspresinya. Nah itu harus benar-benar diperhatikan untuk puisi. Kemudian untuk monolog mungkin nanti ditambahin ya sama Pak Ajis. Untuk monolog mungkin nanti kalau misalkan ada pertanyaan aku mau nggak menang, aku nggak ini, tolong benar-benar diperhatikan. Ini yang biasanya banyak sekali terjadi di terutama di Jawa Timur ya, antara monolog dengan monoplay itu selalu terjebak. Jadi tolong membedakan antara monolog dengan monoplay. Kemudian kalau dari juknisnya, kalau dari juknis juklaknya, ternyata di sini ada pembuatan naskah ya. Kalau sebelumnya kan biasanya naskahnya sudah ditentukan. Nah ini tolong diperhatikan untuk pembuat naskah. Kalau seandainya itu memang naskah itu adaptasi, bukan naskahnya sendiri, disertakan pemilik naskah asli biar tidak dianggap plagiat. Oke, mirip-mirip banget itu kalau misalkan diturnitin bisa sampai 80-90% gitu. Jadi tolong itu diperhatikan karena di sini memang naskah menjadi salah satu apa namanya kriteria penilaian. Kemudian membuat naskah tolong diperhatikan dramaturgnya, dramaturgi, alur, dan ketika membuat naskah jangan hanya bermain imajinasi. Ketika membuat naskah perhatikan bahwa naskah itu adalah dimainkan oleh anak-anak SMA. Ojo imajinasinya lihat kemana-mana baru main yang berpentas, gak iso dipentas no, kesulitan, kasihan. Kemudian ada artistik sama musik ini saya mencoba ini ya sesuai jumlah juknis saja ya, karena memang ini lomba. Kalau kita bicara tentang normatifnya, seni itu sangat subjektif sebenarnya. Seni itu subjektif karena ini lomba, ada batasan-batasan yang harus diikuti, ada teori-teori yang kemudian harus diterapkan itu. Jadi saya tidak bermain subjektif di sini, kita bermain lebih ke jumlah juknisnya aja. Kemudian ada artistik, ada musik. Sebenarnya musik itu sudah termasuk dari artistik. Artistik, properti itu apa yang di luar tubuh kita. Kemudian handprop itu apa yang menempel di tubuh kita, apa yang kita bawa. Itu harus benar-benar dimainkan semaksimal mungkin kalau ada. Kalau misalkan itu digeletakkan malah gak ngomong, ini gak usah digali di panggung. Itu akan mengurangi nilai. Utawa digeletaknya mari ngono pas pentas mek didemokno mari didekek maneh. Terus maksudnya apa? Itu. Terus mana? Ini yang tadi tidak saya temukan. Musik itu masuk ke daftar ke apa? Ke nilai ya. Tapi mah gak ono sing musik balas kan. Ya. Kenapa? Loh, tapi di jumlah jenis. Nah, kalau misalkan bunyinya artistik, nggak masalah nggak pakai musik. Masalahnya di sini ada penilaian, ada kolom penilaian musik. Biar maksudnya Pak? Biar maksudnya? Saya dapat terus nilainya dari panitia loh. Ya, kalau itu memang misalnya tolong diperhatikan untuk pembimbing dan dari MGMP-nya ya, benar-benar jumlah juknisnya yang harus diutamakan dulu. Untuk estetika pengembangannya pikir belakangan. Yang penting jumlah juknisnya dipenuhi
paribasanya kayak pembukaan sampai penutup nggak masalah, yang penting ada musik. Jangan terlalu rame. Kalau terlalu rame penyampaian pesan seorang aktor nanti nggak nyampe. Terus kemudian untuk naskah artistik musik sudah ya. Untuk aktor siapa yang penting tapi tak didik no. Yang pertama vokal. Aktor dikatakan baik kalau bisa menyampaikan pesan, dan pesan itu disampaikan dengan vokal. Vokal dikatakan baik kalau artikulasinya jelas. Nggak tahu mau kamu gerak semacam apapun, terus kalau kemudian pesannya nggak nyampe, nggak denger, power, volume itu nggak nyampe, percuma. Jadi nanti mohon kepada pembimbingnya, saya yakinlah pembimbingnya ketika artikulasi, ngomong tentang power itu sudah paham. Kemudian dinamikanya dijaga, dinamikanya benar-benar dijaga. Jangan terlalu tegang terus dari depan sampai maksudnya itu memberikan power yang luar biasa, maksudnya itu memberikan emosi yang sangat luar biasa, tapi jatuhnya flat, tapi flatnya tinggi terus sampai habis seperti itu. Akhirnya apa? Antara sinis, sedih, marah, sama semuanya. Jangan melakukan gerakan yang mematikan diri sendiri. Kemarin saya sudah berkata nggak bisa diam, padahal nggak penting loh itu gerakannya. Coba disadari. Sudah, itu saja ya. Nanti kalau misalkan target kita karena saya juga terbiasa, biasanya saya main di juri juga di provinsi, jadi kiblatnya provinsi adalah nasional itu. Jadi kalau dari kabupaten jangan kiblat ke provinsi, kiblatnya langsung ke nasional, karena provinsi kiblatnya pasti ke nasional. Provinsi akan melihat jurinya nasional gitu. Nasional itu nggak bisa ditebak. Orang sekarang ganti, besok ganti, tahun depan ganti, gitu. Besok pelaksanaan hari ini bisa ganti jurinya. Itu benar-benar harus diperhatikan. Tunjukkan kemampuanmu. Yang paling inti adalah dari semuanya adalah teknik memberi isi. Jadi karakter itu semuanya masuk ke dalam teknik kalian, bagaimana memberi isi, bagaimana emosi, bagaimana dan sebagainya, itu dirangkum jadi satu ke teknik memberi isi. Latihannya ya saya pasrahkan kepada pembimbingnya di maksimal. Itu saja dari saya, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagi pengalaman, saya aktif teater kampus yang kalau Bu Deni ini dosen teater di STKW. Pada waktu itu saya ikut lomba puisi tahun 1996. Itu juara 1 di UINSA. Jadi yang melihat tadi apa yang dipertunjukkan oleh para peserta, yang pertama yang penting penghayatan ini ditingkatkan. Kalau di tingkat di bawah SMA biasanya itu yang penting vokalnya banter, penghayatannya tidak terlalu tidak apa-apa. Tapi kalau di SMA penghayatan kemudian vokalnya ditingkatkan. Kemudian yang kedua, untuk baca puisi memang blokingnya tidak terlalu lebar. Jadi kalau nanti seperti tadi di sini, jadi baca puisi mirip monolog, mirip aktor, dan jelas tidak benar. Jadi cukup sederhana mengikuti ekspresinya. Timingnya harus tepat karena yang utama adalah di ekspresi. Jadi sedih, gembira, di ekspresinya. Kemudian yang terakhir, kesesuaian antara teks dengan
yang dibawakan ini harus benar-benar sesuai dan artikulasi seperti pengucapan R, merdeka, seumpama merdeka berarti artikulasinya kurang tepat. Jadi beberapa hal tadi untuk bisa memotivasi adik-adik semuanya untuk bisa meningkatkan teknik seni baca puisi. Terima kasih. Sudah. Panjang Pak, aduh, semoga dicatat nanti oleh pemenang-pemenangnya gitu. Baik, sebelum kita bacakan siapa pemenangnya dari lomba baca puisi dan monolog, saya mau memberikan apresiasi. Kita foto bersama dengan pemain musik kreasi tradisional dan tari yang akan mewakili Kota Mojokerto. Bisa maju ke depan teman-teman, kita foto bersama dengan pembinanya. Ya. Bersama Bapak atau Ibu pembinanya bisa maju ke depan untuk foto bersama. Oke, bisa duduk kembali ke kursinya. Selamat ya buat kalian. Nah, kita kembali lagi untuk juara lomba monolog, juara 3 dimenangkan oleh Yudhista Akira dari SMA Taman Siswa. Juara 2 Sylvia Zude dari MAN 1 Kota Mojokerto. Dan juara 1 monolog tungguinnya Intan Putri dari SMA Negeri 1 Kota Mojokerto. Para pemenang bisa maju ke depan untuk menerima piala pembelajaran. Kepada seniman lokal Kota Mojokerto, Bapak ini bisa memberikan hadiahnya. Oh, bukan hadiah, sorry, piagam penghargaannya. Sudah, lombanya sudah. Tips untuk menang monolog, sering-sering ngomong sendiri, bener gak? Iya. Monggo, Pak Ridi. Agak ke kiri, biar kelihatan backgroundnya. Udah, 1, 2, 3. Juara 2. Satu, 2, 3. Juara 3, juara 1. Oke, 1, 2, 3. Baik, kita foto bersama dengan Bapak dan Ibu Dewan Juri. Agak maju, dong, maju dong. Nah, biar nggak kena apa gambarnya. Saya perempuan di sini, Pak ya. Ya. Tak niru. Selamat pada para pemenang, bisa kembali ke tempat duduk. Dewan Juri masih tetap di sini karena ada
yang belum saya infokan, yaitu lomba baca puisi. Styrofoamnya balikin sini dong. Lu malah monolog sendiri. Baiklah, sambil nunggu akan saya bacakan cabang lomba terakhir, yakni baca puisi. Juara 3 lomba baca puisi dimenangkan oleh Putri Eka dari SMA Negeri 1. Juara 2 baca puisi dimenangkan oleh Skolastika Khalid dari SMA AK Santo Thomas. Dan juara 1 baca puisi dimenangkan oleh Jessica Susan dari SMA Taman Siswa. Pembaca puisi kita tahun ini di tahun 2026 bisa maju ke depan untuk menerima yang bersangkutan. Geser ke kiri, geser, semuanya geser ke kiri. Hop. Oke. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Sudah? Oke, Bapak Ibu Dewan Juri bisa foto bersama dengan para pemenang. Oh iya, yang perempuan di kanan. Oke, selamat. Nah, bisa kembali ke tempat duduknya. Aplaus buat mereka bertiga. Bapak Ibu Dewan Juri, terima kasih juga. Mohon binaannya setelah ini, dan berakhirlah sudah semua cabang lomba sudah saya sampaikan. Untuk Bapak Ibu panitia dan Dewan Juri, mohon mari kita foto bersama setelah ini. Dan untuk teman-teman, hati-hati pulangnya ya. Saya sebagai MC di sini di tahun 2026 KPLS 3 resmi selesai. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto bersama. Oh iya. Bapak Ibu Dewan Juri bersama panitia bisa maju ke depan. Ada. Foto bersama. Iya, tantangannya lagi. NC. Oh iya. Gini. Oke. Ya, tak. Saya Pak nggih.